Laporan keuangan merupakan laporan yang bisa memberikan gambaran dan posisi keuangan yang ada dalam perusahaan. Laporan keuangan penting bagi investor untuk mengetahui kinerja perusahaan sehingga investor bisa berinvestasi terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya owner atau pemilik perusahaan untuk mengetahui perkembangan dan kinerja keuangan perusahaannya, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Tidak kalah penting juga untuk pemerintah, yaitu untuk mengetahui hasil yang didapat perusahaan sehingga bisa dihitung berapa besar pajak dan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terhadap pemerintah. Kita masuk pada analisis laporan keuangan. Metode evaluasi yang sering dilakukan dan dilaksanakan dalam mengevaluasi perusahaan agar semakin berkembang adalah: yang pertama, evaluasi bidang manajemen, meliputi evaluasi dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan sampai pada tahap pengawasan dan pengendalian. Kemudian evaluasi tahap produksi, meliputi evaluasi langkah-langkah pembuatan produk dari mulai penentuan dan pemilihan bahan baku, metode produksi, cara pengerjaan, urutan kerja, jadwal kerja, pengaturan tenaga kerja, pengaturan jadwal mesin, lamanya proses produksi, langkah proses produksi, pengelolaan produk jadi, pengaturan persediaan produk jadi, sampai pada tahap dipasarkan oleh bagian pemasaran dan distribusi. Dan yang terakhir adalah evaluasi keuangan, meliputi pencatatan transaksi, pengelompokan transaksi, sampai tahap analisis keuangan dengan menggunakan berbagai macam analisis. Tujuan dari metode dan teknik analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti dan dipahami oleh setiap orang. Ada dua metode analisa yang sering digunakan perusahaan dalam menganalisis laporan keuangan. Di antaranya, analisa horizontal, yaitu analisa dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa waktu, sehingga akan diketahui perkembangan dan perubahannya. Metode ini biasanya disebut juga dengan metode dinamis atau analisis dinamis. Selanjutnya, analisa vertikal, yaitu analisis laporan keuangan yang hanya meliputi satu periode saja, yaitu dengan membandingkan antara komponen yang satu dengan yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, tentang metode rasio keuangan. Menurut Bambang Rianto, analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan, yang tujuannya untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Analisis rasio terbagi tiga. Yang pertama, rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang, secara khusus utang jangka pendek. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar bahagi kewajiban lancar. Selanjutnya, quick ratio atau acid test ratio, di mana rasio cepat sama dengan aktiva lancar kurang persediaan bahagi kewajiban lancar. Kemudian ada cash ratio, di mana rasio kas sama dengan kas tambah efek atau saham bahagi kewajiban lancar. Yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi.
Berikut jenis rasio solvabilitas. Total debt to total equity ratio, di mana total debt to total equity ratio didapat dari total hutang bahagi modal sendiri. Selanjutnya ada total debt to total asset ratio. Total debt to total asset ratio sama dengan total hutang bahagi total aktiva. Kemudian long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio didapat dari utang jangka panjang bahagi modal sendiri. Dan yang ketiga, rasio rentabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Mari kita lihat beberapa jenis rasio rentabilitas. A. Rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi didapat dari laba operasi bahagi total aktiva. B. Rentabilitas usaha modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri didapat dari laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri. Berikut adalah contoh latihan menyusun laporan analisis keuangan. PT Erina Arisa yang bergerak di bidang garmen pada tahun 2008 memiliki laporan keuangan yang belum diaudit sebagai berikut. Ada laporan neraca. Berikut adalah laporan perubahan ekuitas. Juga ada laporan laba rugi. Dari data laporan keuangan, kita dapat menganalisanya dengan rasio keuangan yang meliputi yang pertama, current asset ratio dengan hasil 1,65. Yang kedua, asset test ratio dengan hasil 0,69. Selanjutnya analisa vertikal, yaitu analisis laporan keuangan yang hanya meliputi total debt to total equity ratio dengan hasil 1,04, total debt to total asset ratio dengan hasil 0,51. Laporan keuangan merupakan laporan yang bisa memberikan gambaran dan posisi keuangan yang terakhir. Rentabilitas modal sendiri dengan hasil 0,86. Dari data analisis rasio keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut bisa dikatakan cukup liquid dan solvable karena masih di atas dari rata-rata standar perusahaan yang sehat dan baik. Demikianlah materi tentang laporan keuangan. Diharapkan kepada seluruh siswa untuk dapat memberikan pertanyaan ketika ada materi-materi yang belum dimengerti. Sekian dan terima kasih.